Baik, kali ini kita ketemu di Kata Praktisi, ketemu dengan Pak Edi Widodo, gitu ya. Saya Victor Utomo. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang pengalaman Pak Edi sebagai programmer, sebagai profesional, ya, di bidang database. Full disclosure, ya, maaf bukan full disclosure ya, full disclaimer, waktu di awal ini saya dengan Pak Widodo ini sebetulnya sama, ya sama-sama dosen, sama-sama praktisi, ya tapi dalam hal ini Ya, saya jadi dosen, beliau yang jadi praktisi gitu ya Pak ya. Nah nanti oke, siap, pengalamannya siap. yang di-share lebih banyak dari beliaunya ya, saya mungkin cuma ya bantu mancing-mancing gitu ya. Hmm. Oke Pak Idi ya. Ya, Oke silakan, baik, Pak. sekarang kita coba mulai ya. Oke, yang pertama Pak, ini jenengan sebetulnya setahu saya umurnya mirip-mirip saya gitu, jadi mestinya hampir sama. Cuman cobalah, Pak Edi itu waktu dulu kuliah pernah belajar apa aja gitu, database-nya, lalu yang akhirnya kepake itu yang mana Pak? Baik, baik. Oke ya. Eh, Teman-teman semua ini perkenalkan saya temannya Pak Victor ya, sama dosen ya, dosen praktisi. Jadi kalau ditanya dulu kuliahnya itu belajar apa, jadi era saya, mungkin ya era kita ya Pak Victor, saya Iya, sekarang 45 tahun. ya Jadi saya beda-beda saya dikit. Saya itu sebenarnya kuliahnya dulu dari D3, Pak. Hmm, Jadi berawal dari D3, kemudian dari teknik informatika. Ya. Waktu itu karena seperti kita tahu kalau vokasi atau D3 ini kan banyak prakteknya, Pak. betul. Nah, saat itu ya praktek hampir semua bahasa pemrograman. Jadi ada COBOL, kalau ingat ya, COBOL, kemudian ada Fortran, bahkan Oh, ada assembly, gitu ya. ya, Kemudian ada Foxbase, zaman itu masih itu kan. oh, Kemudian ada Basika, gitu, itu ya, apa namanya, banyak sekali bahasa pemrograman. Nah, waktu itu sebenarnya saya justru untuk aktivitas coding atau membuat program itu saya menggunakan database-nya itu zaman dulu Fox Pro, Pak. Fox Pro, oke. Berarti nggak Ya, nggak Fox Pro nggak zamani DBase ya Pak ya? Cuman dulu ada DBase itu nggak pernah pakai malah. ada. Ada DBase ya? juga pakai. DBase Oh, pakai, tapi kemudian saya lebih cenderung mendalami Fox Pro-nya. Ya. oh, oh. Kemudian dulu kan juga ada Clipper itu ya, 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 bahasa Clipper. pemrograman untuk spesialis database lah gitu ya. Jadi ada Oh, Clipper, kemudian ada uh, DBase, kemudian Fox Pro, dan saya mengambil jalur Fox Pro itu ceritanya. Jadi memang kalau di kampus itu kita nggak bisa terus full mengandalkan materi yang didapat dari kampus. hmm. Bahkan waktu itu Fox Pro itu nggak diajarkan Pak di kampus. Oh. Tapi Nah, sebetulnya di luar sudah yaitu dipakai, Pak. Di luar sudah dipakai. dipakai, Dipakai sudah ya. dipakai, iya, ya. Kemudian bertransformasi ke Visual Fox Pro. Nah, eranya Hmm. visual, ya kita tahu era tahun itu 96 ya. Ini 96, kan visual 98. masih, ya visual masih belum begitu populer. Nah, kemudian saya apa namanya menggunakan Visual Fox Pro, era Visual Fox Pro, dan itu sebenarnya saya pakai sampai sekarang, Pak. Hmm. Gitu ya. Tapi Jadi Visual Fox Pro-nya sebagai database-nya atau sebagai apa? Coding-nya, Pak? jadi itu juga bertransformasi, Pak Victor. Jadi Hmm. di awal dulu, di awal-awal era tahun 90-an itu, saya masih menggunakan native ya database-nya Fox Pro. Ya, karena kita tahu bahwa Visual Fox Pro itu memang dibangun untuk aplikasi database. Hmm. Nah, kan itu. Nah, kemudian era sekarang, ketika saya masih menggunakan Fox Pro, itu kemudian saya sudah menggunakan database-nya RDBMS. Dalam hal ini Hmm. saya pakai MySQL. Oke, oke, Ya. oke. Nah, ya karena kemudian tuntutan ya, tuntutan perkembangan, tuntutan teknologi,
Nah, kita mau nggak mau harus mengedepankan dari sisi teknisnya. Kita Hmm. tahu bahwa RDBMS itu memiliki tools, memiliki engine yang kalau kita pakai jauh lebih bermanfaat, jauh Hmm. lebih kuat, yang gitu. Hmm. Akhirnya Fox Pro-nya hanya untuk interface. Oke. Jadi hanya untuk kalau istilah zaman sekarang itu kan ada front end, ada back end gitu ya. Ya, Jadi itu hanya front end-nya saja. hanya front ini saja ya, Pak ya. Iya, Iya, jadi sedikit itu sih mungkin sebenarnya ya, perjalanannya. itu mungkin sedikit buat yang nggak paham dengan apa yang disampaikan oleh Pak Edi. Jadi zaman dulu itu ada pendekatan bahwa membuat database dengan aplikasi itu satu paket. Betul ya, Pak ya? Betul, ya. Zaman-zaman Fox Pro itu setahu saya seperti itu. Lalu dulu ada Microsoft Access, itu juga seperti itu. Ya, Ya. pendekatannya bundling gitu ya, antara aplikasi dengan database itu bundling. Jadi mereka jadi satu gitu ya. Jadi itu tadi seperti disampaikan Pak Edi tadi, dulu bisa pakai Fox Pro, tapi kemudian database-nya dipisah. Ini masih bisa gitu ya, Pak ya. Sampai sekarang Ya, ya. dipisah database-nya masih bisa gitu ya. Jadi programming dengan database bundling. Zaman sekarang kayaknya nggak ada Pak Edi yang seperti itu ya. Sudah nggak Eh, ada ya kayaknya zaman sekarang. Sebenarnya memang nggak ada. Tapi satu Pak, jadi gini, Oh, kalau kita bicara aplikasi, hmm, ya, kita kan produk jadinya. ya, Itu sebenarnya di sisi end user itu, kalau boleh saya simpulkan, saya kebetulan sampai sekarang masih di level UMKM ya, menangani hmm, aplikasi-aplikasi di level UMKM itu sebenarnya banyak dari mereka yang tidak aware, bukan tidak peduli, tapi tidak aware terhadap teknologi di belakang aplikasi. hmm, Jadi masih ada, bahkan saya masih membuat produk yang bundling, Pak, hmm. dan masih saya jual. Gitu. Nah, ini yang Nah, menarik gitu ya. Ini yang jadi menarik. eh, bahasa pemrograman itu kan hanya sebuah tools, gitu ya. Sehingga kita ini menjadi pemeran utama. Bagaimana tool itu bisa kita manfaatkan. Ya. Nah, saya sampai sekarang bahkan masih menjual aplikasi bundling. Bahkan ya dengan dukungan yang sudah dihentikan oleh Microsoft terhadap Visual Box Pro Hmm. dan masih laku kan. Kayak gitu ya. Itu yang penting ya, masih laku ya, Pak ya. Masih laku. Ya, karena pendekatannya adalah bahwa ini adalah sebuah tools untuk memecahkan masalah, solve ya, untuk sebagai solution ya. Jadi sepanjang ini masih solve problem, masih memecahkan masalah, ya toolsnya sebetulnya apa saja juga nggak masalah ya, Pak ya. Ya, Ya. sebenarnya bukan nggak masalah, Pak. Oh, Sebenarnya kalau sudut pandangnya kita, ya. itu sebenarnya masalah. Kita tahu itu masalah. Makanya Ya, adalah bahwa karena ini bagi mereka masih bisa memecahkan masalahnya betul. bagi user, Betul. maka mereka ya seperti tadi sampaikan mungkin bukannya nggak peduli, nggak aware gitu ya. Wong ini masih cukup gitu ya. Oh itu bisa juga Ya, sebetulnya betul. mungkin mereka akan kalau tahu ya mungkin mereka ada tuntutan, tapi karena nggak Ya, tahu, ya udah ini oke-oke aja nih di produknya Pak Edi gitu ya. iya, betul, betul. Iya. Lalu Karena kemudian this satu is hal a Pak, business, ya Pak. bagaimana Pak? Oke. Karena ini adalah bisnis. Hmm. Kuncinya, orang-orang pemain bisnis itu, kenapa saya harus mengeluarkan uang lebih untuk hasil yang saya butuhkan itu sama. Nah, betul. Nah, itu sih sebenarnya. Ya. Oke, kembali ke Pak Victor. Lalu tadi satu hal yang mungkin, nah ini kalau Anda belajarnya RDBMS, nggak mungkin Anda nggak bisa memahami ini gitu ya. Tetapi kalau bundling, itu artinya Pak Edi nggak perlu install server. Betul, nggak perlu install server. Nah, ya, ini adalah suatu hal yang di zaman RDBMS nggak bisa. Ya, Iya, Anda harus install server. Terlepas bahwa kita paham ya Pak ya, kalau punya server itu ada level tertentu memang pada akhirnya kita harus punya server. Server memberikan fitur, gitu ya Pak ya. Tetapi iya, bundling itu juga
Oh, kalau itu punya kelebihannya sendiri gitu ya. Punya Ya, kenyamanannya betul. sendiri untuk distribusi dan segala macam. Betul ya, Pak? Ya, Jadi salah satu ya, alasannya kenapa masih mau pakai Fox Pro sebagai database ya. Ya tadi. Betul ya, Pak ya? Eh, ya, betul sekali. oke. Nun sewu, Pak. Tapi kalau MySQL, kenapa pakai MySQL, Pak? Kan ada jenengan juga saya tahu paham Oracle misalnya itu kok nggak pakai Oracle kenapa, Pak? Ya, sekali lagi tadi, faktor biaya, Pak. Kalau Oh, MySQL, ya. jadi kita jualan, apalagi kalau saya segmennya itu UMKM, saya Hmm, nggak mungkin Pak jualan menggunakan apa namanya Oracle, hmm, ya. Maksud saya bukan nggak bisa, cuma ada biaya lebih yang harus hmm, dikeluarkan oleh si pembeli, ya, ya. dalam hal ini ya. Hmm, Kemudian juga eh, mereka nggak butuh sebenarnya. Jadi hmm, ibaratnya kita mau ngangkut barang dagangan ke pasar gitu misalnya, tapi kita pakai Mercedes gitu. Nah, bisa nggak? Bisa, tapi ya. harus dibayar mahal dengan perawatan yang juga mahal. Padahal nggak butuh itu. Nah, Iya. ke tadi yang disinggung Pak Victor ke RDBMS, saya sekarang sudah mulai banyak menggunakan RDBMS. Kita tahu bahwa MySQL itu juga bisa diinstal Hmm, tanpa harus kita mengadakan server terpisah kan gitu. ya, betul. Nah, jadi itu sangat lebih mudah, powerful, dan kesini kemudian saya sudah mulai memanfaatkan RDBMS karena Hmm, kita juga harus terbuka, open mind. ya. Ya kita tahu ya bahwa di RDBMS itu kodenya bisa kita masukkan di sana. Hmm, Foxflow-nya ya kita cuma tampilan beauty aja lah, ya tampilan yang oke. bagus-bagus, mudah, enak, tapi kodenya ada di sisi server. Itu jauh lebih mudah lah. Oke. Jadi eh ya ini yang kadang kalau Anda apa ya, beberapa orang gitu ya Pak Edi ya, yang belajar bahasa pemrograman atau database atau teknologi secara umum jangan apa istilahnya, jangan fanatik gitu ya Pak ya. Ngikuti Ya, cuman betul. satu gitu ya, kemudian mendewa-dewakan ya kadang alasannya sesimpel tadi katanya Pak Edi Widodo, karena biaya. Oracle bayar Ya, bayar berapa ya Pak ya? Sampai 1.000 nggak Pak? saya 1.000 US dollar mungkin? eh, saya kurang tahu ya, Kurang karena tahu ya kan Pak ya. selama ini saya masih di level laborat ya. Ya, tapi Jadi kalau kalau katakanlah kliennya cuman belum tahu. 5 kalau 5 juta kayaknya kok lebih ya Pak ya. Lebih ya. Nah, 5 juta rupiah lebih gitu ya. Sementara si MySQL ini bisa dapat free gitu ya. Bahkan kalaupun itu jadi solusi yang di hosting, itu tetap aja biayanya sangat murah. Kurang dari 100.000 bisa gitu ya dalam satu bulan gitu ya. Jadi itu ya kadang ya solusinya, maaf bukan solusi, pilihannya itu sesederhana itu. Ya, berbayar atau tidak. Dan jangan berpikir hanya untuk Anda. Pikirkan juga untuk usernya gitu ya Pak ya. Ke Ya, tadi betul. Pak Edi menyatakan ke UMKM, ya berat kalau harus menanggung biaya-biaya yang eh, berlebihan gitu ya. Nah, lalu tadi soal sudah disinggung ya sudah lah ya kita lanjut aja. Jadi kalau Pak Edi ini suka menaruh bisnis logic gitu ya, pakai primary key, pakai view, pakai store prosedur gitu ya Pak ya, ketimbang Ya, taruh di Fox Pro-nya. Betul ya ya, Pak ya? betul. Nah, Ya. itu kira-kira kenapa Pak? Karena ya nuwun sewu Pak, ini dari pengalaman teman-teman ini biasanya nggak seperti itu. Ya, pengalaman teman-teman tidak seperti itu. Eh, saya pribadi sebagai dosen selalu bilang ke mahasiswa, menaruh business logic ini pilihan, ya. Tapi banyak yang tidak memilih taruh di database. Sementara Pak Edi ini salah satu yang saya juga tahu sebelumnya ya, bahwa Pak Edi ini suka naruh itu di database. Alasannya apa, Pak? Menarik ini. Eh, alasannya apa ya? Kemudahan, Pak. Hmm, Jadi kecepatan, ya yang hmm. pertama kecepatan, kemudian tentu kemudahan, Nuwun sewu, Pak. dan kita Kecepatan bisa itu artinya kecepatan kecepatan proses. ketika prosesnya ya, Pak, ya? Ketika jalan ya, Pak Ya, ya? Oke.
Baik, Iya. monggo. Jadi misalnya begini, kalau saya membuat logika pengolahan itu ada di sisi klien, Hmm, kemudian saya di-connect ke servernya hanya silek-silek, ya. ya, Itu tentu kita pertimbangannya begini, klien rata-rata itu komputer yang dipakai speknya standar. hmm, Nah, sementara di sisi server, rata-rata kalau kita ngomong speknya pasti di atas rata-rata, gitu kan. betul, lebih baik. Artinya secara komputasi, kalau kita menggunakan algoritma komputasi, maka tanpa harus apa namanya server atau klien, secara hardware pasti jauh lebih tinggi yang di server. Maka kecepatannya sudah pasti jauh lebih cepat. Kemudian secara logik, kalau itu di running di RDBMS, gitu ya, bisnis prosesnya ada di situ, kita tinggal kayak macam panggil-panggil prosedur aja, itu dikerjakan di sisi servernya. Itu kita cuma di kliennya tinggal ambil hasil matangnya, ambil hasil matangnya. Itu yang pertama, kecepatan. Kemudian yang kedua, saya bisa melakukan coding atau editing tanpa harus menghadapi Fox Pro-nya Hmm, atau interface-nya. Kalau hmm, interface kan harus dikompil gitu ya, dikompil ya, dan sebagainya. Nah, saya misalnya saya punya remote di klien, kemudian oh ada masalah di sana. Saya nggak perlu kalau yang bermasalah logiknya ya. Kalau yang bermasalah logik, bukan di view-nya, bukan di tampilan di layarnya atau di. Kalau yang bermasalah logiknya, saya nggak perlu recompile apa namanya programnya. Saya cukup masuk ke RDBMS-nya, kemudian saya buka prosedurnya, mungkin view-nya di sana, oh ada masalah di sana. Saya tinggal edit tanpa harus compile kayak web itu, Pak. Kan? hmm, Kayak web kan nggak perlu compile ulang. betul. Ya apalagi kalau web kan memang nggak perlu di-compile kan. Jadi kalau aplikasi yang desktop ini kan harus di-compile nih, Ya, ribet gitu ya. Jadi kalau harus recompile kemudian saya distribusikan lagi exe-nya, ya, padahal itu di bisnis rule-nya, bukan di tampilannya. Nah, itu kemudahannya. Kemudian yang ketiga, kalau kita mau migrasi, ya, kalau kita mau migrasi ini jauh lebih terbuka. Saya sekarang menggunakan Foxflow, seperti tadi Pak Victor sampaikan, kita harus terbuka pikiran. Nah, bisnis proses atau proses logik yang sudah saya tanam di server, itu bisa interface-nya diganti web. Ya, interface-nya diganti mobile. Itu sangat mudah. Karena logiknya sudah ada di server yang bisa diakses dari interface manapun. Nah, itu alasannya sebenarnya. hmm. Gitu, Pak. Ya, jadi itu beberapa pandangan gitu ya, beberapa insight dari Pak Edi. Sejujurnya kalau untuk saya, yang bagian terakhir itu saya sangat-sangat bisa memahami. Ya, kemudian itu kalau di kelas saya juga mengajarkan seperti itu, Pak. Tetapi yang dua pertama saya rasa itu saya tidak pernah mengajarkan di kelas gitu ya. Jadi bahwa dia akan lebih cepat prosesnya karena server akan lebih baik secara spek daripada klien. Ya, komputer server akan lebih baik daripada komputer klien. Dan juga bahwa tadi seperti disampaikan, eh, tadi kedua, oh tidak perlu recompile. Ya, ini benar gitu ya. Kalau Ya. aplikasi desktop itu repotnya emang harus recompile sih nggak masalah sebetulnya ya Pak ya. Habis recompile didistribusikan gitu ya Pak ya. Nah, Usernya 30 orang, 30 komputer, ya 30-30-nya harus ya, dikopiin satu-satu betul. gitu ya. Nah, itu Iya, yang iya. jadi menyebalkan dalam tanda petik gitu ya Pak ya. Merepotkan sekali gitu ya karena itu harus dilakukan berulang-ulang. Nah, Tapi gini, bah, Pak, ya, monggo tapi Pak. untuk yang kedua tadi, itu sebenarnya dulu saya kan ada, saya bekerja di perusahaan Hmm, yang kebetulan kliennya itu ratusan juga. hmm, hmm. Metodenya sama sih, recompile waktu itu ya, tahun Ya, 90, tahun 2000 awal. Tapi saya akhirnya membuat sebuah metode ya, sebuah prosedur yang sekali saya jalankan batch gitu ya, hmm, langsung terdistribusi ke semua perangkat. Dan hmm, di setiap PC itu saya punya dua exe, yang hmm, satu itu loadernya, yang hmm. satu itu exe paling update. Gitu Oke, ya. Jadi oke, saya oke, nggak oke, oke. perlu me, satu tadi ya kerepotan mendistribusikan yang setiap komputer nggak perlu tinggal sekali enter dan prosedur saya itu langsung mendistribusikan secara direct
Kemudian si klien itu juga nggak perlu repot, oh ini exe yang terakhir mana, enggak. Jadi saya bikin prosedur di loadernya itu, dia otomatis akan nyari aplikasi yang paling baru. Nah itu sebenarnya kendala dari itu tadi. Karena kita ini orang kuno ya Pak, di teknologi informasi kita kan orang kuno. Ibaratnya gini, kita punya tool yang seadanya, maka ini kita yang harus kita maksimalkan. Bagaimana cara mengatasi kendala yang ditimbulkan dari kekunoan alat-alat kita untuk tetap bisa eksis. Nah itu. Ya itu menarik ya. Itu menarik. Saya sendiri baru pernah mendengar yang seperti ini baru kali ini. Ya, saya tahu solusi yang model-model kayak gini, maksudnya masalah versioning dan segala macam, bahkan dari Microsoft saya pernah dengar Pak. Bukan pernah dengar, saya pernah tahu gitu ya, caranya bagaimana supaya masalah versioning ini bisa dilakukan secara langsung ya, secara smooth gitu ya. Tetapi ya ini cara yang baru saya dengar ini Pak, jujur aja Pak. Ya ini ya. Dan satu lagi seperti kalau tadi Pak Edi bilang bahwa di zaman itu adalah salah satu solusi yang bisa disampaikan gitu ya. Istilahnya rekayasanya, engineer-nya itu sebaik-baiknya. Saya bilang waktu itu gitu ya, tahun 1965 ada astronot ke bulan. Kalian pikir komputernya secanggih apa? Itu lebih canggih programmernya daripada komputernya itu. Iya, jadi engineer-nya itu yang harus tinggi gitu ya Pak ya, bukan hanya mengandalkan teknologi yang ada, tapi engineer-nya yang harus tinggi gitu. Iya, tingkat rekayasanya harus tinggi gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak, kita coba pertanyaan yang lain Pak, yang agak nakal-nakal dikit Pak. Hafal query nggak Pak? Sebenarnya query itu kan basicnya logic ya Pak. Ya. Kalau saya nggak harus menghafalkan, saya selalu sampaikan query itu nggak harus dihafalkan. Programmer itu harus punya. Ini artinya enggak ini. Iya. Saya nggak hafal seluruh sintak query tentu ya pasti ya. Oh, baik. Tapi sintak yang sering-sering dipakai untuk insert, untuk update gitu, masuk gini kan? Pasti hafal, masa nggak hafal. Selevel Pak Edi seperti itu, jangan harus hafal ya Pak ya? Iya, harus hafal. Lama kalau nggak hafal Pak. Kalau setiap kasus kita harus buka contekan, itu jadinya lama. Oke. Jadi ya paruh-paruh ya Pak ya, sebagian dihafalkan, intinya yang sering dipakai itu ya tadi seperti kata Pak Edi gitu ya, kalau enggak ya lama gitu ya. Sebagian dihafalin, sebagian nggak usah lah ya, nggak apa-apa, pengen nge-paste sedikit gitu ya Pak ya, contek-contek sedikit. Nggak apa-apa. Sobat Google gitu ya. Iya. Sebenarnya programmer itu harus nyontek. Ya. Oke. Karena isi kepala satu orang itu pasti nggak lebih baik dari 1000 orang. Ya, nyontek di komunitas, nyontek di di grup, nyontek di orang-orang yang memang sudah pengalaman di sana, kan kita nggak harus jatuh di lubang dulu baru bisa nyari solusinya Pak. Mungkin kita bisa ngambil dari orang lain dan kita bisa nyontek dari sana. Iya. Oke. Itu fungsinya itu. Fungsinya Maksud saya nyontek itu. Iya. Selain emang nggak hafal. Iya. Ya itu kadang saya juga Pak. Sejujurnya saya kalau ngajar juga nggak 100% saya minta hafal ya. Saya kira-kira lah ya, yang saya kira-kira ini layak dihafal, saya minta menghafalkan. Yang kira-kira udahlah ya kayak gini nggak perlu dihafal. Pakainya setahun sekali gitu ya udahlah ya. Iya. Oke, baik Pak. Lalu ini karena Pak Edi ini pada dasarnya juga akademisnya juga ada, jadi tahu teorinya gitu ya Pak ya. Kalau ngerancang database Pak, itu banyak yang apa istilahnya ya, sesuai kaidah gitu nggak sih Pak? Mengalami mungkin prosesnya enggak, tapi apakah hasilnya itu betul-betul ternormalisasi ya kan, bentuk normal ketiga or something gitu kan Pak, atau redundant
atau gimana, Pak? Atau ya apalah gitu ya? Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya, memang eh, saya bahkan punya teori begini, Pak. Hmm, Teori normalisasi itu salah satu konteks yang diusung itu kan menghilangkan penggandaan atau redundansi. betul. Konsistensi, gitu kan, Hmm, inkonsistensi, redundansi, kan seperti itu. Teori ini itu kan muncul di era-era di mana storage itu masih sangat mahal. oke. Ya, jadi tahun 70-an kalau sampai sekarang itu masih kita pakai. Ya. Dan kita tentu sepakat ya untuk itu. Hanya ada kalanya, ya Hmm, ada kalanya. Saya memang nabrak aturan. hmm, Dengan konteks begini, saya nggak, ya kalau kita di lapangan, ibaratnya itu kan kita main, apalagi kalau saya mungkin Pak Victor juga ngalamin ya, apalagi ya kita ini programmer yang bukan dalam tim yang solid. hmm, Ya, sekali lagi kalau programmer kita ngomong sistem itu kan timnya mesti solid. hmm, Programmer itu kan hanya mengimplementasikan apa yang sudah didesain oleh sistem, gitu ya, hmm. oleh apa namanya arsitek Ya. sistemnya. Bahkan ada istilah programmer itu jangan mikir. Hmm, Nah, maksudnya programmer nggak boleh kreatif kan gitu ya. ya. Nah, itu kalau kita bekerja dalam tim yang solid. Ada masing-masing pihak yang sudah bertanggung jawab di bidangnya masing-masing. Maka Hmm, programmer nggak perlu mikir. hmm, Ikut aja, bahkan tipe data ikut aja, lebarnya sekian, ikut aja. hmm, Relasi seperti ini kan sudah dirancang oleh database hmm, administrator. hmm, Nah, untuk pemain single seperti saya, itu saya nggak bisa menggunakan metode waterfall yang sudah valid di atas, baru bisa next step. Wah, ya, bisa ya. dimarahin klien. Kan gitu. Nggak jadi-jadi. Wah, apa, ini baru di tahapan analisis. Nah, gitu kan repot. Nah, itu yang membuat kemudian saya tidak sepenuhnya berpegangan pada tadi normalisasi. Hmm, Bukan berarti normalisasi salah, enggak. hmm, Tentu saya sebagai akademisi juga itu sangat paham bahwa normalisasi itu benar, nggak ada salah. hmm, Tapi kadang-kadang di lapangan, ya di lapangan tadi yang era gotok-gotokan di lapangan, itu samkes kita harus nabrak aturan. hmm, Ya nabrak aturan itu tujuannya apa? Ya untuk mempersingkat. Apakah itu nggak masalah? Pasti masalah. hmm, Nah, karena tadi ya pasti kan redundant itu ya. Kemudian kalau kemudian nanti inkonsisten nggak? Selama user itu nggak bisa akses ke server secara langsung, itu bisa saya jamin konsisten. hmm. Ya masalahnya baru nanti kalau user ini ternyata bisa masuk ke server, mengubah data yang harusnya ini data yang sama gitu ya. Ya, ya. Data penggandaan dirubah satu tok, yang satunya enggak, nah itu masalah. Nah, jadi sebenarnya kalau di topiknya redundant, samkes saya menabrak aturan. Hmm, Tapi itu bukan berarti itu yang benar ya. Itu bukan ya. berarti ya itu yang benar. Hmm, hmm, Tapi di lapangan memang kadang kita butuh butuh kreatif, hmm. nabrak aturan sidik nggak apa-apa. Nah, istilahnya gitu. Gitu, Pak. Ya. Biasanya, Pak, nabrak aturan ini dilakukan dalam rangka apa, Pak? Maksudnya, apakah untuk mempermudah query, ataukah untuk ngejar, istilahnya biar query-nya cepat, atau bagaimana, Pak? Contoh misalnya begini, Hmm, saya membuat aplikasi penjualan, ya. ya, retail. Hmm, Ada kalanya kalau retail ini ada yang customer member, hmm, ya, hmm, jelas, ada nama, ada alamat, jelas. ya. Tapi kita nggak bisa menolak customer yang non-member. Oke. Nah, kemudian pada saat pengiriman di nota itu, mau nggak mau harus dicantumkan alamat customer non-member. Oke. Nah, kalau kita menggunakan fully normalized, gitu ya, database yang ternormalisasi, alamat itu posisinya ada di tabel customer, Pak. Betul. Betul? Nah, padahal ini customernya Nggak ada customer di tabel customer. nggak ada. Nah, kalau seperti Oke. itu kan kita harus tetap cantumkan alamatnya, Pak. Iya. Dan itu harus tersimpan, jangan salah, ini harus tersimpan. Hmm.
Nah, itu yang saya sampaikan, nggak bisa kalau setiap customer datang harus data dulu, Hmm, hmm, ya. hmm. Kayak kita di Indomaret lah, Pak punya kartu member. Kalau ada, gampang, ya. Ya, Oh, ini KTP-nya jelas. Tapi kalau nggak ada, mau di-input apa? Nah, biasanya kan, oke, di Indomaret nggak butuh pengiriman, nggak butuh alamat. Kasih satu user atau customer apa namanya umum, ya, ya alamatnya nggak usah dikirim, KTP-nya nggak usah diisi dan seterusnya. Bagaimana kalau kita perusahaan yang misalnya distribusi dan sebagainya, customer nggak selalu minta atau nggak selalu mau dijadikan customer terdaftar, gitu ya. Padahal misalnya order saya cuma order sekali, ya nggak butuh itu, nah gitu ya. Ordernya gede tapi sekali. Apakah kita harus mendaftarkan semua customer yang mungkin ini akan nggak terbatas? Kalau dari sisi sudut pandang database, ya harus, gitu kan? Ya harus di-record customer-nya siapa, alamatnya jelas. Tapi ketika di lapangan, kadang-kadang ini bikin ribet. Ini customer sekali order, ngapain memenuhi database gitu. Nah, jadi kan kalau seperti ini, mau nggak mau kita harus menabrak aturan, Pak. hmm. Itu maksud saya. Oke. Jadi memang ya apa mungkin mungkin ada solusi yang lain mungkin ya Pak ya. Tetapi setidaknya yaitu solusi dari Pak Edi memang harus menabrak aturan. Eh, dan sekali lagi seperti tadi disampaikan Pak Edi, itu bukan hal yang dalam tanda petik benar gitu ya Pak ya. 100% benar Ya, enggak dan dipahami juga gitu ya. Apa konsekuensinya itu dipahami. Jadi waktu di perancangan itu saya sempat menyampaikan normalisasi itu kadang dilanggar. Ini salah satu konteks ya disampaikan oleh Pak Edi. Eh, ya tapi itu tadi yang penting bahwa Anda punya justifikasi yang tepat, Anda punya alasan yang tepat, dan Anda juga sadar apa konsekuensinya ya kalau hal itu terjadi gitu ya. Bahwa itu nanti bisa bikin masalah suatu ketika ya tadi sampaikan Pak Edi mungkin aja gitu ya. Mungkin mungkin saja gitu ya. Tapi ya itu tadi ya, intinya itu disadari kalau misalnya nanti harus ada apa, harus ada tindak pencegahannya supaya kesalahannya itu yang mungkin terjadi di masa depan itu nggak terjadi, ya juga dipersiapkan. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya. ya, Coding-codingnya betul, mungkin betul. dilengkapi kalau nanti apa alamatnya yang member diubah, semuanya ikut berubah atau semacamnya gitu ya Pak ya, kurang lebih ya. Ya, ya, Nah, betul. itu pendekatan yang harus dilakukan. Jadi artinya bahwa normalisasi itu tidak ada masalah, tapi di kenyataannya kadang memang kita kesulitan untuk menerapkan normalisasi itu pada use case atau kasus yang real di dunia nyata. Gitu ya Pak ya kurang lebih ya. Ya, Oke Pak. Lalu, nah ini Pak Edi tadi kan cerita sejak zamannya di BIS gitu ya. Apa hmm. saya nggak pernah pakai di BIS Pak. Saya Kobol, Pak, kobol. Kobel ya. Saya nggak pernah pakai kobel sama sekali. Saya pakai di bis itu belajar dan nggak mudeng. Jujur aja, Pak. Saya nggak mudeng field zaman itu. Saya nggak bisa bedain field sama row. Ya, saya dulu sesederhana itu, Pak. Saya nggak bisa bedain field sama row. Jadi akibatnya ya belajar di bis tuh dengan sangat-sangat susah paham gitu ya. Lalu saya Iya, iya. lompat itu zamannya karena saya anak elektro, Pak. Gitu ya. Saya itu kuliahnya eh, di elektro, teknik elektro, database juga nggak ada, Pak. Saya nggak kenal database. Jadi lompat tahu-tahu tuh dari zaman Visual Basic, pakai Iya. akses, atau SQL Server, karena Visual Basic, Pak. Gitu ya. Hmm. Nah, baru kemudian belajar yang lain-lain. Jadi, istilahnya ya pengalamannya sih sedikit beda. Tetapi intinya ada perkembangan, Pak. Dari dulu yang Fox Pro, jadi sekarang relational gitu ya Pak ya, dari minimal pengalamannya Pak Edi seperti itu, tapi kita juga tahu Pak, zaman sekarang ada yang lain-lain Pak, gitu ya, macam-macam gitu kan. Google tuh bikin namanya Big Table gitu ya, lalu masih bikin BigQuery lagi Pak, kalau jenengan tahu. Ya, BigQuery itu Big Table, kalau Big Table itu aja bisa dipakai oleh Google. Dia bikin BigQuery yang bisa dipakai oleh customer lain. Customer orang-orang lain kalau mau Hmm. pakai, dia menyewakan BigQuery-nya. Lalu kemudian
Amazon itu punya namanya Hadoop untuk big data, gitu ya. Ya, Lalu, bahwa macam-macam lah zaman sekarang gitu ya, Pak ya. ya, Ya, terus ya. kira-kira relational database ini nasibnya gimana, Pak? Apakah ya mungkin punah gitu ya, atau masih berjalan beriringan ya, atau mungkin malah masih jadi mayoritas gitu ya. Katakanlah kita bilang 10 tahun ke depan lah, Pak. Ya, biar teman-teman mahasiswa ini kan kira-kira masuk dunia kerja mulai intens itu kan sampai kira-kira 10 tahun ke depan itu kan masih masih berjibaku gitu kan. Nah, itu kira-kira gimana, Pak? Jadi menurut pendapat Oke, lah ya. jadi Kalau meramal saya rasa kok susah ya. ya memang ini kalau pendapat pribadi, memang kita sadari bahwa dunia kita ini, ya, khususnya di teknologi informasi ini kan peningkatannya sudah bukan lagi linear kan gitu kan. Iya, Jadi apa namanya kuadrat gitu ya. Jadi eksponensial. eksponensial. Nah, tentu itu sebuah keniscayaan. Mau nggak mau kita harus menyesuaikan diri. Nah, tetapi apalagi tadi ya Hadoop dan segala macam. Akhirnya memang kita harus sampai ke sana. Tapi sekali lagi sesuai dengan kebutuhan kalau Hmm, menurut saya. Jadi sesuai dengan jadi bukan masalah trennya kemana, hmm, tapi masalah apa yang kamu butuhkan. Nah ini kalau di sisi bisnis, hmm, trennya memang ke sana. Tapi kalau memang perusahaan kita ini memang nggak butuh ke sana, gitu hmm. ya. Jadi kita nggak harus capek ke sana. Maksudnya perusahaannya, kita Ya, memang nggak harus ikut ke sana. Meskipun tadi ya tantangan global itu memang makin mau nggak mau makin makin menyentuh ke area bisnis kita. hmm, Nah, tidak ada masalah bagi teman-teman mahasiswa yang sekarang baru belajar, itu memang mulai harus berpikir ke arah tadi, big hmm. data dan sebagainya. Karena semuanya itu akan menjadi data. Ya. Dan itu memang pasti, mau nggak mau kita nanti ke arah sana. Tetapi tidak ada masalah juga bagi yang masih menekuni RDBMS. Karena bagaimanapun apa namanya analitik itu dari transaksional. Hmm. Kan gitu. Kita bisa menganalisa sesuatu itu datanya didapat dari mana ya dari transaksional. Nah, transaksional sekarang yang paling paling fit dengan kebutuhan yang namanya transaksional, kita tetap bisa menggunakan relasional. Jadi dan meskipun Google sudah Amazon, Google raksasa-raksasa itu masih sudah mulai masuk ke area tadi yang data yang campur-campur, kita tahu bahwa Oracle juga masih eksis Hmm. sampai sekarang. Ya, Masih salah satu perusahaan RDBMS terbesar juga. ya, betul itu ya. Masih Di catatannya dipakai itu ya, Pak juga. ya. Ya, Iya. Jadi silakan mengambil jalur yang sesuai. Kalau mau pada saatnya nanti kira-kira misalnya tadi yang Mbak Victor 10 tahun lagi kita sudah ekspor pada masanya keemasannya misalnya tadi big data, ya mulai dari sekarang belajar yang semacam apa namanya not only SQL, bahwa no SQL itu kan bukan SQL tapi not only SQL, ya, masih SQL ada plus plus. SQL-nya di sana. Iya, Nah, SQL SQL plus plus plus. plus. Jadi bagi teman-teman mahasiswa ya silakan ambil jalur yang mana. Kalau bagi saya tetap ada ruang untuk RDBMS berkembang. Hmm. Nah, jadi karena tidak semua bisnis itu langsung bisa kita arahkan ke Hmm. seperti yang diharapkan Google dan Amazon. Mungkin saya rasa seperti itu. Jadi mungkin kurang lebih analoginya seperti Fox Pro-nya Pak Edi sekarang di zaman orang-orang pakai MySQL, kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Ya, jadi Mungkin tetap bisa jalan di apa namanya beriringan di gitu ya. kebutuhannya masing-masing. Ya, Ya, beriringan ya saya sesuai rasa dengan gitu. kebutuhannya. Ya, Oke, Pak. Baik, Pak. Lalu ini berikutnya sesi santai-santai aja, Pak. Kita tebak-tebakan, Pak. Kita berdua sama-sama tidak tahu jawabannya. Gitu ya. iya, Kita tentunya namanya nebak dari luar itu kalau bukan orang dalam yang ngomong, ya kita nggak akan tahu jawabannya apa. Tapi kita coba tebak, Pak. Saya punya beberapa perusahaan, nanti kira-kira menurut
menurut Pak Edi ini masih RDBMS ataukah sudah pasti bukan RDBMS atau mungkin separuh-separuh gitu ya, karena kan kita tahu lah ya, maksudnya nggak mungkin lah kita bilang Google itu database-nya cuma satu macam gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Oh iya, Ya iya, kan kita kan iya. nggak mungkin bilang lah kalau Google satu macam perusahaan, pasti banyak apa satu macam database kan nggak mungkin. Jadi kita coba lihat ya Pak ya. Saya share screen dulu. Oke, ini yang pertama Pak Edi, Blibli. Ya kita Iya. ini nanti nyebut merek semua tapi kita nggak disponsorin ya. Oke, Kalau ada sip, satu sip. lagi yang Siapa tahu nanti sponsorin kita didengar. senang ini. Iya, iya, iya. Oke. Oke Pak, Blibli Pak, e-commerce ya, ini bisa dibilang e-commerce perdagangan yang relatif sebetulnya standar gitu ya, kita bisa bilang. Menurut Pak Edi, apakah ini masih RDBMS atau gimana Pak ini Pak? Masih. Masih ya? Kalau masih. Kalau menurut saya masih ya. Kalau digunakan di dalam beli-belinya ya. Ya. Jadi bukan analitiknya. Hmm, Itu hmm, masih menggunakan RDBMS. hmm. Jadi kemungkinan besar masih RDBMS ya Pak ya, kalau yang ini ya Pak ya? Ya. Oke, ini yang pertama, Blibli. Lalu yang berikutnya, nah ini yang kemarin sempat rame nih, yang buat kita nih Pak, orang Indonesia, Peduli Lindungi gitu ya. Eh, Ini sudah mix kalau menurut saya, Pak. udah Ya, miss ya? sudah campuran sih. Kan kita ngirimkan dokumen, ya Hmm, macam-macam dokumen itu nanti mungkin kan ada dianalisa ya. Ini kan nggak hanya sekedar ngisi data kan. hmm, hmm, hmm. Jadi ada file foto yang harus kita upload dan sebagainya. Hmm. Jadi saya rasa ini sudah mulai gabungan ya. Oh, ini malah Tapi ya mulai saya nggak gabungan. tahu. Ya, ya, ya tadi Iya, seperti tadi kita bilang Pak. Ini kan kita tebak-tebak ya Pak. Oh, berarti kalau iya, yang seperti ini malah mungkin malah sudah gabungan lah ya. Mungkin ada RDBMS-nya, iya, tapi mungkin juga sudah ada tambahannya gitu ya Pak ya. iya. Oke. Lalu kita coba berikutnya. Facebook Pak. Ya, ini aplikasi semua orang punya, kecuali saya kayaknya. Saya nggak punya. Saya punya Pak, tapi nggak pernah dibuka. Oh, ini cerita lucu Facebook itu, saya bahkan justru punya sejak tahun 2003-an gitu ya. Eh, Kalau Pak Victor ingat, ini kan Facebook awalnya kan pakai game online tuh. oh ya, Ya, betul, betul, betul. ya ada mob war itu. Ya, jadi saya sempat jadi pemain mob war, tapi kemudian sekarang sudah nggak lagi. Kalau ini sudah gabungan, Sudah gabungan ya Pak. Masih ada ya. RDBMS ya Pak ya kayaknya tapi ya Pak ya. Saya rasa masih Masih ya masih malah ya. ada di BNS. Ya. Oke, oke. Baik. Lalu berikutnya, Genius. Ini aplikasi apa nih? Fintech gitu ya. Financial Ya, fintech. teknologi, wallet dia, sepertinya ada juga semacam kayak kartu kreditnya, ada investasinya, kekinian banget ya bisa dibilang gitu. Ya, Nah, ya. kalau yang seperti ini gimana Pak Edi? Ini kalau cuma RDBMS ya nggak mungkin ya. Ini kan sudah Oke, kompleks gitu ya. Jadi ya, mungkin memang ini harusnya not only SQL ini. Jadi hmm, kalau menurut saya ya, ya, ini sudah nggak lagi murni RDBMS. hmm, Jadi memang sudah menggunakan mungkin kayak Amazon atau apalah satunya. hmm, 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 hmm. Karena dia menampung banyak hal kan gitu. Ya, betul, betul. Ya, Oke, baik. itu sih. Ini Genius. Lalu yang berikutnya, aplikasi semua orang Pak. Gojek. uh, Ya, aplikasinya Indonesia gitu ya kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya. aplikasinya Indonesia. Tanpa saya berusaha mengiklan atau melebih-lebihkan gitu ya, tapi saya rasa saya ya berlebihan ya Pak ya. Aplikasinya Indonesia. Apa aja ada lah ya kita mau apa gitu ya. Itu alasannya tadi Ya, kenapa ya. di awal bukan Tokopedia tapi Blibli Pak. Oke, Agak oke. redundant. Kira-kira gimana Pak kalau Gojek ini Pak? Ini kalau menurut saya ya hampir sama dengan aplikasi-aplikasi kekinian ya. Dia sudah menggunakan platform NoSQL ya. Jadi nggak nggak RDBMS lagi. Kalau RDBMS ini udah repot banget ya kayak gini. Nyari relasinya udah wah ini nggak kemana-mana, ini kemana-mana ini pusing lah. Desainernya udah pusing kalau mau buat apa namanya relasinya ini. Karena Oke. sudah terlalu kompleks yang dibutuhkan oleh aplikasinya. Oke, oke, oke. Ya, 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 ya. Baik, baik. Itu tapi sekali lagi ya, itu tadi hanya tebak-tebakan kita ya, Pak ya.
Jadi Iya, jangan menganggap bahwa ini istilahnya Pak, oh di belakang perusahaan itu seperti ini, enggak gitu ya. Kita ingin iya, nebak-nebak common sense gitu ya, logika kita aja. Kita tahu apa kemampuan LPD BMS, kita tahu kemampuan aplikasi tersebut, kita coba cari kira-kira ini apa sih kira-kira di belakang gitu ya. Kenapa saya tanyakan Pak Edi? Ya, kembali ke pertanyaan yang tadi, supaya teman-teman ini mahasiswa kalau belajar DBMS juga tahu kira-kira saya akan terpakai atau akan masih digunakan ilmu saya di bidang yang seperti apa, gitu ya. Karena memang apa istilahnya ya, orang itu belajar di kampus biasanya juga kepengen tahu nanti dunia kerjanya kayak apa gitu ya Pak ya. Nah iya. itu jadi itu insight dari Pak Edi yang nuwun sewu Pak, mulai kerja tahun berapa Pak sebagai programmer Pak? Tahun 2000 saya. Tahun 2000. Rekamannya 2022. Baru 22 Iya, tahun gitu ya. 20 tahun ya. Nah, teman-teman mahasiswa normalnya belum seumur itu Pak. Iya, saya sering tanya, tahun 2000 Anda umur berapa? Wah, belum lahir, Pak. Wah, iya. Nah itu ya. Jadi bisa dibilang seumur hidup Anda Pak Edi ini sudah jadi programmer gitu ya. Bahkan lebih. Nah, jadi Iya, ya iya, bukan iya. berarti bahwa Anda harus 100% ngikuti saya rasa, tapi ini pengalaman yang mungkin bisa dipetik gitu ya, bisa ambil pengalamannya. Ini kita sharing aja ngobrol santai. Itu untuk materi atau untuk kata praktisi kali ini ada tambahan Pak Edi? Oke, jadi tambahannya begini, apa namanya, jangan pernah minder ya, Hmm, atau wah saya nggak bisa. Mainkan peranan sesuai dengan kemampuan Anda. Jadi kalau memang logiknya nggak kuat, ambil ke apa namanya, ranah yang lain. hmm, Karena mau nggak mau kita sadar Pak ya, kalau coding itu memang harus di samping tadi ya kita menghadap kita kan tool-toolnya tadi kan ya seperti itu. ya, Sementara kebutuhan bisnis itu kan kita lebih apa ya mengedepankan bahwa kita analisis, hmm, analitiknya kemana. Kalau memang ngerasa teman-teman mahasiswa apalagi di jurusan sistem ya Pak, sistem informasi ini sering kebingungan memang mau ke mana, mau coding kok ya kalah sama anak TI gitu ya. Mau ke ini kok ya kalah. Jadi saya selalu berpesan jangan mengajari burung untuk berenang, hmm, jangan mengajari ikan untuk terbang. Maka kalau Anda lakukan itu, waktu Anda habis dan tujuan nggak akan tercapai. hmm. Jadi fokus, eh, tetap futuristik, artinya ke depan seperti apa, banyak sekali yang bisa dicapai, dan jangan menunda-nunda. Hmm. Kemudian pesan saya untuk teman-teman mahasiswa itu jangan belajar sendirian. Karena sekali lagi isi kepala 10 orang itu pasti akan lebih baik daripada satu orang. Buat kelompok, belajar bareng, kayak anak SMA ya Pak, belajar kelompok. Tapi sebenarnya enggak. Apalagi di kampus kita ini kan sudah banyak spot-spot untuk nongkrong. Ya. Saya sering sampaikan ke mahasiswa, tool ini bisa Anda akses dari handphone. Silakan sambil nongkrong di kantin, sambil nongkrong di taman, 5 orang diskusi, lakukan di situ. Nah, itu nanti hasilnya pasti akan lebih baik. Itu menurut saya. Oke, itu berarti itu untuk kata praktisi pada kali ini ya. Edi Widodo, saya Victor Tomo. Sekian untuk kali ini. Terima kasih.